Oke, baik. Bung Rocky terakhir silakan. Oke, terima kasih. Jadi akal dulu ya. Yang kita bicarakan sekarang bukan soal politik, tetapi cara berpikir politis itu soalnya. Soal politik kita tahu bahwa dari awal saya menginginkan 0% threshold itu, 0%. Pada Anies saya pernah bilang tuh, ngapain lu minta gue dukung lu dukung dulu 0% itu. Ini terjadi karena berebut 20%. Debat itu terjadi karena berebut celah yang kecil itu 20%. Maka terjadi persekongkolan, kebusukan bahkan. Saya pernah kritik, apa mungkin PKS koalisi dengan PDIP? Jelas istihadnya berbeda tuh. Kalau di pilkada ada nih sekarang nih, ada beberapa juga. Iya, belum sebelumnya ada juga. betul. Deskripsinya ada, tapi normativitinya mestinya nggak ada itu, kan kacau itu. Ya sekarang itu soal normativity itu. Saya bukan politisi, saya dosen dan pendaki gunung. Saya terlibat dalam politik karena saya pikir politik itu mesti diasuh dengan force of better argument, force of the better argument. Siapa punya argumen terbaik, dia boleh ajukan itu sebagai dalil itu. Gak boleh ada sentimen di situ. Karena itu saya memilih untuk menghina Presiden Jokowi, bukan Jokowi sebagai persona. Yang saya hina jabatan dia tuh, yang saya kira jabatan dia. Rocky Gerung menghina Presiden. Presiden bukan orang, Presiden itu fungsi jabatan. Presiden ada martabat, Presiden punya martabat. Presiden itu disebut bermartabat ketika dia menjalankan fungsi sebagai raja. Karena tubuh publiknya menyatu dengan tubuh privat. Martabat itu hanya ada pada orang privat, disebut human dignity. Dignitasnya pada manusia itu satu rasa, human dignity. Saya menghargai manusianya, bukan jabatannya. Itu yang mesti jelas di kita tuh. Karena itu saya heran, kenapa kalau saya memaki-maki presiden, saya diomelin? Kenapa orang yang memuji-muji presiden tidak diomelin? Kan udah dia deskripsi. Memuji dan memaki itu dua-duanya kualitas yang sama derajatnya. Pujian jadi pujian karena yang memaki, makian jadi makian karena yang memuji itu. Bifurkasi itu yang saya terangkan. Saya terangkan sebagai dosen ya. Poin itu tuh. Jadi kalau saya kasih kritik betul-betul metodologis. Apakah saya benci pada Presiden Jokowi? Enggak. Kaisang menikah, saya diundang oleh keluarga Jokowi. Gimana? Anies telepon dari Jogja. Rok, gimana Rok? Kenapa? Gue udah 3 jam gak bisa temuin Jokowi itu. Karena mesti ngantri. Gue bilang gue diundang malam hari ya. Bisa langsung masuk tuh. Gak ada problem. Dia pernah datang ke rumah saya. Om Rocky saya mau belajar. Dulu di situ loh gue kalau mau belajar tuh. Kasih saya kritik Om Rocky. Dengar, saya kritik. Siapa yang saya kritik? Bobi Nasution saya kritik. Sebagai apa Om? Sebagai gubernur. Anda belum saya kritik karena belum jadi wali kota, belum jadi wakil presiden. Pada waktu itu dia adalah wali kota. Saya kritik yuk. Dia ngaku bahwa setiap Sabtu berbagai macam menteri datang ke dia kasih duit supaya soal itu lah. Yuk koruptor tuh. Saya kritik. Dia marah karena saya terangkan saya kritik kamu karena saya tanya, you datang sebagai apa? Sebagai wali kota? Ya mendua Om. Saya juga datang karena saya bosan ikut kuliah di sekolah PDIP. Dia bilang begitu. Sebelum setiap minggu menteri datang maksudnya apa itu? Ya udah, you masa tanya itu. Jadi saya mau terangkan itu dalam posisi saya sebagai kritikus. Saya mau jadi kritikus. Orang-orang yang jadi punya enggak mau saya jadi kritikus saja. Kenapa saya mau jadi kritikus itu? Jadi saya mau jujur katakan itu. Jadi tidak semua yang kotor itu tidak berguna. Saya kasih ilustrasi. Suatu waktu saya naik ke Himalaya, Gunung Himalaya. Di ketinggian kira-kira 5.000 meter, 5.500. Saya kehabisan kehilangan orientasi. Suhu udah turun minus 20. Pos terakhir saya tinggalkan 3 jam. Nggak dapat lagi haus untuk minum. Bayangin, minus 20. Angin 90. Kalau buka handphone itu, namanya kaos tangan itu kayak jauh masuknya. Luka itu oleh butir es itu. Lalu kita cari akal bagaimana caranya. Tidak ada tempat menginap di situ. Dapat kandang yak. Yak itu adalah binatang endemi Himalaya. Itu kayak banteng kecil gitu. Kalau banteng gede adanya di tempat bumi. Di banteng kecil rambutnya panjang. Kita kumpulin kotorannya, tai yak itu. Saya tidur di situ tuh. Kotoran itu berguna untuk menyelamatkan saya tuh. Tidak semua yang najis itu tidak berguna. Apalagi dalam politik itu kan, yang sepenuhnya adalah najis itu kan. Jadi saya mau terangkan itu dalam upaya untuk membekali negeri ini dengan pengetahuan. Rocky Gerung nggak berguna buat bangsa. 2 minggu lalu saya pulang dari Paris bawa medali emas buat Indonesia tuh. Apa dibiayai oleh negara? Tidak ada dibiayai oleh negara, kita cari uang sendiri tuh.
Yang dibeli negara itu justru diambil oleh menteri-menteri yang datang di situ dengan tagline Olimpik pada saat itu dia nggak punya cabang olahraga. Lalu saya puji Jokowi dari situ. Terima kasih Pak Jokowi karena memungkinkan saya membawa pulang medali emas itu. Saya dibully di sini. Ngapain lu puji-puji Jokowi, Rob? Sorry ya. Dia presiden saya ketika saya ada di luar negeri yang menang Indonesia. Saya ikut upacara bendera. Kenapa saya nggak mau bilang terima kasih pada Jokowi? Kan itu yang disebut value, kejujuran dalam berpolitik. Saya nggak punya hal, nggak punya masalah lain dengan pemerintah. Saya punya masalah dengan kebijakan yang mereka buat. Yang sebut kebijakannya itu dungu. Buktinya sebaliknya kan.